Pancasila terhadap iman Kristen. Firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Saudaraku, sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, Pancasila adalah ideologi negara kita Indonesia, pedoman warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berkebangsaan, dan bertanah air. Pancasila juga bisa dikatakan kitab hukum negara Indonesia. Jika menistakannya dalam perkataan dan perbuatan, Anda atau kita akan mendapat sanksi hukum yang sudah diatur di Indonesia. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya adalah, dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya lokal dan aturan yang berlaku di tempat itu. Kita akan melihat perspektif Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia terhadap iman orang percaya yang menjadi bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan, bahwa kami terlahir dan menjadi warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila. Sebentar kami akan belajar tentang Pancasila dari sudut pandang firman Tuhan. Beri kami hikmat mengerti agar kami bisa mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kami, yang kami yakini bahwa Pancasila itu juga merupakan bagian dari firman. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca teks Pancasila terlebih dahulu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat setiap poin sila dari Pancasila itu. Sila yang pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki makna bahwa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak terbatas pada satu agama, juga menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menjalani kehidupan berpedoman pada Tuhan. Negara melindungi rakyatnya untuk menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing dalam kegiatan sosial agama di masyarakat. Salah satunya adalah agama Kristen, yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kitab Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi martabat dan norma yang berlaku, serta menjalani kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan saling membantu. Alkitab mengatakan dan mengajarkan, di dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bacalah Lukas 10 dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Kitab Lukas 10 ayat 27 berbunyi, Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna yang ditunjukkan oleh Sila Persatuan Indonesia adalah masyarakat Indonesia memegang teguh persatuan serta persatuan meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam suku, ras, dan agama. Masyarakat Indonesia akan bersatu untuk membela bangsa. Alkitab mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat dan selalu mengutamakan musyawarah untuk merumuskan sesuatu. Alkitab mengatakan di dalam 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 4, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Kekristenan mengajarkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan keputusan dan tindakan dalam sebuah wadah atau kepemimpinan, sehingga keadilan aspirasi tersalurkan dan terpenuhi bagi setiap orang. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah Indonesia mengedepankan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di segala aspek. Kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Lukas 11 ayat 42 berkata, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus mengecam para ahli Taurat yang tidak adil dan menganggap dirinya benar. Memang firman ini berbicara tentang persembahan yang total kepada Tuhan, tidak mengabaikan sisi lainnya. Begitu juga keadilan sosial. Di mata keadilan, semua mendapat porsi yang sama dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam segala aspek. Saudaraku, sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, berbanggalah dan bersyukur dalam damai sejahtera Tuhan bahwa kita hidup di ibu pertiwi Indonesia yang luar biasa indah dengan berbagai macam ragam budaya yang berbeda. Jayalah Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologinya. Kita sebagai orang percaya yang menjadi warga negaranya haruslah mempertahankan kedaulatannya sebagai wujud dari ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan, sampai Indonesia bahkan bumi penuh dengan kemuliaannya.
Damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, memberkati Indonesia dan rakyatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Immanuel.